terkait yang jalan yang sempat dipertanyakan masyarakat itu pertama ini statusnya jalan yang dikerjakan karena kali itu seperti apa dan sebenarnya yang dikerjakan di bawah ini di yang mana dari jalan itu karena kebanyakan ada irisan menurut masyarakat antara jalan provinsi dengan kabupaten. Baik, terima kasih atas informasi yang dilakukan oleh rekan-rekan wartawan terkait jalan yang saat ini ditangani oleh PUPR pada ruas Mambi Talipuki, Katiluan, Salumaka, berdasarkan SK Jalan Kabupaten yang dikeluarkan pada tahun 2018, maka ruas itu adalah jalan kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan data survei kondisi jalan yang dilakukan mulai dari tahun ke tahun hingga tahun 2021, memang kemudian ruas itu adalah ruas yang masuk sebagai jalan kabupaten dan itu sudah terinput di ARGIS yang merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk menyatukan data jalan secara menyeluruh dari kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah pusat data dan di sana jalan itu adalah jalan yang memang menjadi kewenangan kabupaten. Itu sesuai dengan data yang kita miliki, sesuai dengan pengalaman dari 2 SK yang saya coba kumpulkan itu pada tahun 2016 masuk, 2018 masuk hingga sekarang. Sehingga bagi kami, mengapa itu jalan kami usulkan? Karena memang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan SK Bupati nomor 620 KPTS garis datar 70 garing Romawi 1 garing 2018. Di sana dijelaskan bahwa jalan Mambi Talipuki pada nomor 41 itu panjangnya 6,7 km. Itu adalah kewenangan kabupaten. Dengan titik nol kita berangkat dari persimpangan jalan nasional yang ada di jembatan Mambi, Sungai Mambi. Sekira itu penjelasan kami. Mungkin bisa dijelaskan, Kanda. Ini kan kalau berdasarkan klaim dari Pemprov, ya mereka juga mengklaim dari persimpangan jalan nasional itu ke arah Talipuki ke dalam, itu diklaim sebagai jalan provinsi oleh Pemprov berdasarkan surat keputusan gubernur di tahun Juli 2022 ini. Bagaimana menjelaskan? Ya, jadi terkait adanya penjelasan dari provinsi bahwa itu juga menjadi bagian dari ruas jalan yang dimiliki, maka sebenarnya kita harus ada berita acara yang menjelaskan bahwa jalan itu sudah diserahkan oleh kabupaten. Prinsipnya seperti itu. Seperti kemarin tanggal bulan April kalau saya tidak salah kita membahas tentang jalan provinsi, jalan kabupaten di Polewali. Di sana kita membahas mana jalan yang akan kita serahkan dan mana yang tetap akan menjadi wilayah kewenangan kabupaten. Misalnya Tabonenosu Pana itu sudah menjadi jalan provinsi. Karena kemarin berita acara sudah terbit, kita tanda tangani bersama dan kita sudah serahkan bahwa bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten tetapi menjadi kewenangan provinsi. Nah, terkait dokumen menyangkut Mambi Talipuki Katiluan Salumaka, sampai hari ini saya belum menemukan dokumen yang menjelaskan bahwa itu sudah diserahkan. Ingat, dalam ruas itu ada aset kabupaten karena sudah ditangani. Dan itu harusnya ada berita acara yang kemudian menjelaskan bahwa oleh karena beban atau oleh karena tanggung jawab yang berat di kabupaten, maka jalan kabupaten itu diserahkan ke provinsi. Saya kira itu penjelasan terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman dari provinsi tanpa ingin mengatakan bahwa kami
gesekan, tidak hanya untuk meluruskan ini. Saya kira demikian. Jadi tracingnya Kanda bahwa khusus untuk titik irisan yang diklaim oleh provinsi dan kabupaten ini memang belum ada serah terima aset itu ke provinsi dan kabupaten khusus untuk titik jalan itu. Ya, artinya dalam seluruh dokumen yang saya miliki, saya belum menemukan bahwa ada berita acara yang menjelaskan itu. Bisa nanti misalnya teman-teman wartawan mau melihat contoh salah satu berita acara terkait pelimpahan atau pelepasan kewenangan atas satu ruas jalan, itu ada berita acaranya. Seperti Tabonenosu, itu kita sudah serahkan. Karena memang dengan panjang ruas jalan yang ada, kita tidak akan cukup mampu untuk menyelesaikan ruas-ruas yang ada. Nah, oleh karena itu kita serahkan ke provinsi. Saya kira demikian. Jadi misalnya jalan nasional juga saya kira ada proses yang dilakukan. Saya kira. Terus adakah memang ini jalan provinsi yang dari Urekang ke Mambi? Kalau yang setahu saya memang ada ruas jalan provinsi yang menjelaskan bahwa ruas Urekang Mambi yang sebenarnya baru terkonfirmasi pada bulan berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Bapak Gub itu bulan Juli. Ya, itu. Tapi titiknya apakah tidak tumpang tindih dengan yang SK kabupaten? Nah, itu yang memang harus dikonfirmasi. Tetapi sekali lagi harusnya itu sudah ada berita acara yang menjelaskan atau dokumen lain yang menjelaskan bahwa itu kita sudah serahkan. Tapi nyatanya tidak ada ya? Saya belum menemukan itu. Berarti sampai sekarang Pemda belum pernah menyerahkan status jalan itu ke provinsi. Ya, secara de facto kan kita belum ada dokumen yang menjelaskan. Jadi menurut saya belum ada. Karena sampai hari dari seluruh dokumen termasuk kita punya data yang menjelaskan ini sejarahnya dari artinya data terakhir 3 tahun terakhir 2019, 2020, 2021 dia ada di dalam jalan kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, peta jaringan jalan yang ada di Pusdatin yang kita kirim ke sana dan ada berita acara itu juga ada di dalam. Itu di PUPR, artinya pusat bank data terkait jalan. Berarti karena ruas Mambi secara keseluruhan, Mambi Urekang yang berbatasan dengan wilayah Majene ini belum pernah diserahkan secara administratif ke Pemprov untuk menjadi aset Pemprov provinsi. Untuk sampai hari ini saya belum menemukan dokumen itu, dan panjang ruas jalan itu adalah 6 kilo 700 dengan nama ruas, artinya dengan berdasarkan SK nama ruasnya adalah Mambi Talipuki Katiluaan Salumaka, panjang 6,7 km. Ini yang khusus yang jalan kabupaten. Ya. Yang jalan yang saya maksud tadi yang jalan provinsi ini dari titik Mambi ini perbatasan jalan nasional ini sampai di Urekang yang berbatasan dengan Lumanda Majene ini kan yang diklaim juga oleh provinsi sebagai jalan provinsi. Nah, ruas jalan ini yang saya maksud ini belum pernah juga diserahkan ke provinsi. Saya hanya berbicara Mambi Katiluaan. Oh iya. Mambi Talipuki Katiluaan Salumaka dengan panjang 6,7. Soal sampai di batas mereka kita tidak bicara di situ. Saya hanya bicara pada panjang itu dengan nama ini. 6,7 nama yang di SK-kan. Iya, saya kira gitu ya. Iya, kira. Mambi Katiluaan Salumaka. Ya, Mambi Talipuki Katiluaan Salumaka. Kemudian secara saya informasikan dalam usulan kita pada tahun 2021 itu tidak ada sebuah penjelasan yang kemudian mengatakan itu ruas provinsi, karena ketika kita berbicara di pusat sebenarnya kan data ada dan itu kita usulkan berdasarkan SK dan itu disetujui kemudian oleh pusat untuk dianggarkan, makanya turun. Nah, ada kesimpang siuran di masyarakat yang mengatakan Mambi Talipuki itu Katiluaan Salumaka itu adalah ruas di Desa Salurindo. Ya, yang menghubungkan dari Mambi. Sebenarnya yang menghubung
yang dimaksudkan itu adalah tampak tonda Pepana. Kepepana. Dengan nama ruas ada ruasnya itu. Oh, berarti ruas yang lain. Ruas yang lain dari jalan kabupaten yang kita miliki. Tapi itu lebih pendek. Ya, jadi yang kita punya data itu tampak tonda Pepana sepanjang 2,5 kilo. Kalau yang sekarang ada yang sementara di jalan ini yang ruas Mambitan Puki Katiluan Halumara ini dengan anggaran yang di floating oleh daerah ini akan tuntas untuk jalannya atau sampai di titik mana? Dengan anggaran sebesar 7 miliar kita hanya bisa mengerjakan sepanjang kurang lebih 3 km. Itu sudah diasistensi oleh pusat besar anggaran berdasarkan harga satuan daerah dan memang hanya dapat itu karena itu pengaspalan. Ini harus diketahui untuk dana DAK tidak ada lagi konstruksi dengan perkerasan kaku atau rigid betonisasi, semua harus aspal. Kecuali ada 3 hal. Pertama, daerah kawasan industri, kawasan bandara, dan persetujuan atau rekomendasi dari salah satu universitas negeri yang menyatakan bahwa harus beton karena struktur tanah tidak memenuhi. Jadi itu salah dasarnya. Saya kira gitu. Kalau yang 3 kilo ke dalam ini sampai di mana? Yang sisa 3,7 itu sampai yang Salmata yang sesuai dijelaskan oleh SK. Dan kita punya data survei itu setiap tahunnya dan ini tahun terakhir ini. Jadi lengkap dengan titik koordinat ada semua. Jadi saya kira terkait data kami siap untuk mengklarifikasi terkait itu. Yang kedua, ini salah satu screenshot yang kita ambil dari Argis yang menjelaskan kemudian Mambitali Puki Katiluan pada nomor ruas 41 dengan titik koordinat awal, titik koordinat akhir ada semua. Yang panjang 6,7. Ini saya screenshot dari Arkis yang merupakan pusat satu data. Saya kira itu. Itu Mambitali Puki masuk dengan asumsi begini. Dia skala prioritas pertama dia menghubungkan dengan jalan nasional dan beberapa kemudian desa dalam kelurahan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis permukaan jenis permukaan jalan yang sudah ada sudah siap untuk diaspal. Nah, kita tidak lagi diberikan yang harus diketahui teman-teman media sekalian sekaligus menjadi informasi bagi masyarakat. Yang pertama, Dana DAK tidak memberi kita ruang untuk melakukan pemeliharaan atau pelebaran jalan selama kita belum mencapai kemantapan jalan sebesar 70%. Untuk diketahui kita baru 43% sekian. Belum sampai 50% ya Pak? Belum. Ya kalau kita punya selesai ini yang pen apa semua, saya berharap bahwa kemudian kita sudah berada di angka 60-an. Itu sudah sangat membantu. Nah itu yang menjadi dasar kenapa kita tidak sembarang memasukkan dalam usulan DAK, karena itu tadi konstruksi yang ditawarkan bukan lagi beton tetapi pengaspalan. Nah pengaspalan itu syaratnya ada bagaimana tipe permukaan jalan yang akan diaspal, apakah dia masih butuh pelebaran atau butuh LPB, LPA, sementara pengaspalan hanya butuh itu saja yang ditawarkan LPA kemudian aspal. Selesai. Tapi kalau dia masih berarti tampak tonda Pepana ini setelah disurvei memang dia tidak bisa karena memang masih butuh pelebaran atau pengerasan jalan. Ya, salah satu persyaratan lagi supaya teman-teman biasanya kan masyarakat tidak terkonfirmasi soal ini. Lebar minimal yang bisa kita usulkan adalah 5,5 meter. Jadi 5,5 meter sudah tersedia baru bisa. Karena dia mau lebar jalan 4 meter 4,5 tambah bahu jalan satu-satu tambah saluran. Jadi misalnya lebar jalan misalnya 4 berarti ada 2 atau setengah 0,5
2 cm itu bahu. Dia tidak mau kalau tidak ada bahu, kalau aspal. Nah itu makanya minimal 5,5 meter. Nah, kalau dia sempit berarti butuh pelebaran, dia tidak mau lagi. Kan aturan-aturan ini kan sudah ada itu, Ya. kalau jalan negara, jalan Sumaru, itu kan 13 meter. Ya. 13 meter keseluruhan ya. Kalau provinsi 11 ya. Atau ruang efektifnya tuh ya. 11 ya. Berarti kabupaten cuma 10. Iya, 10 meter. Ya, mudah-mudahan clear ini karena artinya cerita-cerita the recordnya ini ya kan